Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan saya Baik Karina Aulia Zulfa, Angkatan 21 dari instansi Basarnas, UPT, Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mumiri. Sekarang saya ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman pembelajaran saya di agenda 3. Hari kedua pembelajaran agenda 3 menurut saya benar-benar padat, tapi juga membuka pandangan baru tentang dunia ASN yang sebenarnya. Kalau kemarin kita belajar tentang dasar-dasarnya, hari ini saya merasa diajak belajar lebih dalam lagi bagaimana sebuah instansi mengelola ASN secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan, sampai pemberhentian. Awal kedengarannya berat, tapi ternyata materinya sangat relevan dengan pekerjaan saya di Basarnas. Yang pertama kami bahas adalah perencanaan kebutuhan ASN. Dari sini saya belajar bahwa jumlah ASN di suatu instansi itu nggak bisa asal banyak atau asal ada. Harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, beban kerja, dan arah kebijakan instansi. Saya jadi ingat kondisi di Basarnas, di mana kebutuhan tenaga penyelamat itu harus benar-benar direncanakan. Misalnya, berapa personel yang dibutuhkan di wilayah rawan bencana, kompetensi apa yang harus dimiliki, dan siapa yang bisa ditempatkan di lapangan dengan cepat. Jadi, perencanaan ASN itu ibarat menyiapkan pasukan, harus tepat orangnya, tepat jumlahnya, dan tepat fungsinya. Setelah itu, kami masuk ke pengembangan sistem pengadaan ASN. Materi ini membuat saya teringat kembali saat mengikuti seleksi CPNS. Prosesnya panjang dan melelahkan, tapi juga membanggakan karena dilakukan dengan sistem yang transparan dan berbasis merit. Dari situ, saya paham bahwa pengadaan ASN bukan cuma soal mencari orang untuk mengisi jabatan, tapi mencari orang yang memiliki komitmen, integritas, dan kompetensi untuk melayani masyarakat. Kalau sistem pelayanan dan pengadaannya bagus, otomatis kualitas ASN-nya juga akan bagus. Lanjut ke penguatan budaya kerja dan citra ASN. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai ASN, apalagi yang bekerja di Basarnas, citra kita di mata masyarakat itu terbentuk dari cara kita bekerja. Bagaimana kita bersikap saat di lapangan, bagaimana kita berkomunikasi, dan bagaimana cara kita menjaga integritas. ASN bukan cuma pelayanan publik, tapi juga teladan. Kalau kita bekerja dengan disiplin, tangguh, dan penuh empati, otomatis citra ASN di masyarakat juga akan positif. Menurut saya, inilah bentuk nyata dari nilai bangga melayani bangsa. Selanjutnya, kami bahas pengelolaan kinerja ASN. Saya baru benar-benar paham bahwa kinerja ASN itu harus bisa diukur dan dievaluasi. Gak cukup hanya rajin bekerja, tapi juga harus tahu apa target dan bagaimana hasilnya berdampak pada tujuan organisasi. Misalnya di Basarnas, target kinerja kami jelas, cepat tanggap dalam setiap operasi penyelamatan, meminimalkan korban, dan memastikan layanan berjalan efektif. Dengan sistem pengelolaan kinerja yang baik, setiap ASN tahu arah kerjanya, tahu kontribusinya, dan bisa terus meningkatkan hasil kerjanya. Bagian berikutnya adalah pengembangan talenta dan karir ASN. Menurut saya, ini materi yang cukup memotivasi karena ternyata ASN juga punya kesempatan berkembang sesuai potensi dan prestasinya. Setiap orang bisa jadi talenta unggulan kalau terus belajar dan menunjukkan kinerjanya yang terbaik. Saya pribadi punya harapan suatu saat bisa berkembang. Mungkin bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, tapi juga bisa menjadi pelatih atau perencana di bidang SAR. Manajemen talenta ini membantu kita untuk tidak stuck, tapi terus tumbuh, berproses, dan berkontribusi lebih luas. Kemudian ada pengembangan kompetensi. Di sini saya semakin yakin bahwa belajar itu tidak boleh berhenti. Dunia terus berubah, teknologi semakin canggih, tantangan juga semakin kompleks. Sebagai rescuer, saya harus terus meningkatkan kemampuan, baik secara teknis maupun non-teknis. Dari keterampilan penyelamatan, komunikasi, hingga kepemimpinan. Pengembangan kompetensi bukan hanya untuk karir pribadi,
tapi supaya layanan kita ke masyarakat semakin profesional. Lalu ada juga materi tentang penghargaan dan pengakuan. Awalnya saya kira ini hal yang sepele, tapi ternyata penting sekali untuk menjaga semangat kerja ASN. Penghargaan itu tidak selalu berbentuk materi. Kadang cukup dengan pengakuan, kepercayaan, atau ucapan terima kasih. Buat kami di Basarnas, penghargaan paling besar adalah ketika kita menyelamatkan nyawa dan melihat keluarga korban kembali tersenyum. Itu rasa puas yang tidak bisa digantikan dengan rasa apapun. Dan yang terakhir adalah pemberhentian ASN. Materi ini cukup menohok karena mengingatkan bahwa menjadi ASN bukan cuma soal hak, tapi juga tanggung jawab yang besar. Kalau kita melanggar aturan, tidak disiplin, atau kehilangan integritas, maka ada konsekuensinya. Itu yang membuat saya semakin sadar bahwa status ASN harus dijaga dengan sikap profesional, jujur, dan beretika. ASN itu bukan sekedar jabatan, tapi amanah. Dari seluruh materi hari ini, saya jadi semakin memahami bahwa manajemen ASN itu seperti siklus hidup, dimulai dari perencanaan, pengadaan, pembinaan, sampai penghentian. Semua harus berjalan dengan prinsip transparan, objektif, dan berorientasi hasil. Dan yang paling penting, semua harus dilakukan dengan nilai-nilai berakhlak dan semangat bangga melayani bangsa. Saya pribadi merasa lebih siap untuk berperan sebagai ASN yang smart, ASN yang terus belajar, bekerja dengan hati, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Karena menjadi ASN bukan hanya tentang bekerja untuk negara, tapi juga tentang memberi makna bagi sesama. Cukup sekian cerita singkat saya tentang pembelajaran di hari kedua agenda 3. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basarnas Afiknam Jagat Samagrama. We are family, profesional, modern, teruji, mumerek, horo.